Pace Ebene, salam sejahtera. Saya Pastor Octavianus Situngker Kapusin akan menghantarkan renungan harian kepada kita 25 Maret, Hari Raya Kabar Sukacita. Bacaan dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Demikian bunyinya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 baginya. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Hari ini 25 Maret, Gereja Katolik Kudus merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. 9 bulan sebelum kelahiran Yesus Kristus, perikop Injil menuturkan kisah malaikat Gabriel mengunjungi perawan Maria untuk menyampaikan sebuah kabar dari Allah. Malaikat berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Isi berita malaikat adalah mengandung dan melahirkan Sang Putra Allah yang membawa keselamatan. Mengandung dari Roh Kudus. Terhadap berita malaikat ini, Bunda Maria memberi jawaban, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan." Maria dengan penuh iman menerima perutusan itu. Maria tidak melihat sisi beratnya perutusan, tetapi berani melihatnya sebagai sebuah kabar gembira. Saudara-saudari,
kabar sukacita itu terjadi dengan keterbukaan dan kesediaan Santa Perawan Maria. Santa Perawan Maria pun menjadi tokoh penting dan mulia dalam sejarah keselamatan dan di dalam gereja. Bunda Maria tidak saja dipuji oleh Allah, tetapi juga dipuji oleh seluruh umat beriman. Doa Salam Maria adalah sebuah kidung abadi yang digubah oleh Allah sendiri dan juga gerejanya. Bagian pertama dari doa Salam Maria itu berasal dari Tuhan, sebagaimana dikatakan malaikat, Salam Maria penuh rahmat. Kemudian ditambahkan oleh Elizabeth yang bersukacita atas kunjungan Bunda Maria dengan berkata, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu. Lalu gereja melengkapinya dengan permohonan, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Doa Salam Maria yang digubah oleh Allah dan manusia, yaitu Elizabeth dan umat beriman. Dengan doa Salam Maria kita sekali lagi mengakui kabar baik, kabar sukacita yang datang dari Tuhan, dan umat beriman memberi penghormatan terindah bagi Bunda Maria yang dipercayai dan dicintai Tuhan. Dengan ini juga hendak ditegaskan bahwa doa Salam Maria itu sangat biblis dan eklesial karena teksnya disebut dalam kitab suci dan dari penghayatan gereja. Karena itu jangan ragu mendoakan doa Salam Maria. Saudara-saudari, belajar dari Bunda Maria dan mengakui diri sebagai putra-putri Bunda Maria, kita pun diharapkan mampu dan mau memiliki sikap iman seperti Bunda Maria. Dalam situasi apapun berani berkata, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu Tuhan. Itu berarti selalu mendahulukan kehendak Allah. Sikap beriman seperti Bunda Maria yang pasrah seutuhnya pada kehendak Allah akan menolong kita menjalani, menghidupi, dan menikmati hidup ini. Hidup ini dengan segala yang terkait di dalamnya, tugas atau tanggung jawab akan dijalani dengan rasa lega, indah, dan syukur bila kita melakukan kehendak Tuhan. Ingat, hamba Tuhan itu pribadi yang berkenan bagi Allah dan bagi siapa saja dan menjadi sumber sukacita dan kegembiraan. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu ini. Selamat Hari Raya Kabar Sukacita. Pace e bene, salam sejahtera, berkat Tuhan selalu menyertai.